Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali kita sudah berdoa, beribadah, dan memohon kepada Allah. Namun ternyata apa yang menjadi keinginan kita belum juga dikabulkan. Bahkan kenyataan pahit harus kita terima. Tanpa kita sadari, ternyata kita masih melakukan perbuatan yang menjadikan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terkadang yang membuat seseorang merasa bosan dan justru kembali terjerumus ke lubang yang semakin menjauhkan diri kita dengan Allah dan mulai bermalas-malasan untuk melakukan ibadah. Dalam hati kita ada kalanya mengumpat, buat apa ibadah jika kondisi masih seperti ini? Nah sahabat, sebelum kita lebih lanjut membahas hal-hal yang membuat amalan kita ditolak, kami ingatkan untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita dukung channel ini untuk terus istiqomah dalam syiar Islam agar generasi penerus kita semakin jauh lebih baik. Ibadah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sangat banyak hingga kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Nikmat bisa berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kebahagiaan, serta nikmat-nikmat lain yang perlu kita syukuri. Ibadah yang kita lakukan hendaknya didasari dengan perasaan hati yang ikhlas, hanya untuk Allah, bukan karena untuk hal-hal yang lain. Melakukan ibadah selain untuk Allah dapat menjadi salah satu penyebab tidak diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab amal ibadah ditolak dalam Islam. Yang pertama, memakan harta haram. Memakan harta haram sama dengan menumbuhkan daging haram dalam tubuh kita. Daging yang haram di akhirat nanti akan dibakar dengan api neraka jika kita beribadah. Tetapi kita memakan harta haram, maka amal ibadah dan amal syariah kita tidak diterima oleh Allah. Karena makanan yang kita makan akan menjadi daging, serta darah yang mengalir dalam tubuh kita, sehingga hati-hatilah dalam memilih makanan yang hendak kita makan. Teliti terlebih dahulu, didapatkan dengan cara yang halal atau tidak, dan makanannya termasuk jenis halal atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, ibadah yang disertai dengan memakan makanan yang haram sama saja seperti mendirikan bangunan di atas pasir. Quran Surat Al-Bihar. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua merupakan orang yang telah melahirkan kita ke dunia, maka hormatilah mereka. Durhaka kepada orang tua dan jika sampai menyakiti hati mereka, maka dapat menyebabkan amal ibadah yang kita lakukan menjadi tertolak dan tidak diterima. Nabi selalu menganjurkan kita untuk menghormati serta menjaga perasaan orang tua, terutama ibu. Bahkan Nabi sampai menyebut ibu 3 kali baru ayah. Doa serta kata-kata ibu sangat mujarab, sehingga berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu. Imam Ja'far Al-Siddiq mengatakan, barang siapa yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan kesal atau benci, maka sholatnya tidak diterima. Maka hati-hatilah dalam bersikap dengan orang tua. Lalu yang ketiga adalah melakukan ghibah. Ghibah dalam Islam merupakan perbuatan dilakukan dengan membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang lain. Ghibah merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dosa melakukan ghibah sama dengan dosa memakan mayat saudaranya sendiri. Betapa besarnya dosa melakukan ghibah. Melakukan ghibah ternyata juga menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima di sisi Allah, dan lebih baik kita memiliki cara menghindari ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengumpat atau ghibah seorang muslim laki-laki ataupun perempuan, maka tidak diterima sholatnya dan puasanya selama 40 hari 40 malam, kecuali orang yang diumpat memaafkannya. Lalu selanjutnya adalah meringan-ringankan sholat. Seringkali kita menunda-nunda dalam melakukan sholat seperti sholat fardu, sholat wajib, sholat tahajud, dan sholat Jumat. Serta seringkali kita menganggap sholat itu enteng.
Hal ini jangan sampai Anda melakukan kembali, karena dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Salat atau perbuatan ibadah merupakan hal yang kita lakukan untuk Allah, sehingga jangan sampai kita meringankannya. Meringankan ibadah sama seperti kita menyepelekan ibadah. Imam Al-Sadiq alaihi salam mengatakan, "Demi Allah, bahwasanya ada seorang laki-laki yang melakukan sholat selama 50 tahun, tetapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Mana ada yang lebih mengerikan dari hal ini? Demi Allah, sesungguhnya kalian tahu, baik dari tetangga atau sahabat kalian, bahwa orang itu tidak diterima sholatnya, karena ia meringankannya. Betapa bahayanya menyepelekan sholat, maka berhati-hatilah." Lalu selanjutnya, minum khamar. Khamar merupakan minuman yang memabukkan, yang membuat pikiran kita menjadi tidak sadar. Zaman sekarang sudah banyak sekali variasi dari minuman khamar yang memabukkan, jadi berhati-hatilah. Jangan sampai Anda terbujuk oleh rayuan setan atau jelmaan setan yang sering masuk ke dalam hati manusia. Minum khamar ini akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan, serta menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Rasulullah bersabda, orang yang minum khamar tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, Imam Ja'far Al-Sadiq berkata, tidak diterima sholat peminum khamar selama 40 hari kecuali ia bertaubat. Lalu selanjutnya tidak ikhlas. Ikhlas merupakan kunci diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Jika kita melakukan amal ibadah dengan niat agar orang lain tahu, agar kita dihormati, atau dengan alasan lain dengan kecuali Allah, maka itu merupakan tidak ikhlas dan menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Rasulullah bersabda, jika engkau melakukan amal ibadah, lakukanlah semata-mata karena Allah dengan ikhlas, karena tidak akan diterima amal ibadah dari hambanya kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. Lalu selanjutnya, bermegah-megahan dengan harta benda. Allah tidak akan menerima amal ibadah seorang hambanya yang melakukan amal ibadah dengan bermegah-megahan dengan harta benda, kecuali harta benda tersebut sebagian disedekahkan kepada yang tidak mampu. Sejatinya harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah titipan dari Allah. Kadang Allah menguji manusia dengan harta benda yang dimilikinya, apakah bisa bersyukur atau tidak dengan harta benda yang melimpah ruah. Janji Allah sangat jelas, jika mensyukuri nikmatku, maka Allah akan menambah nikmatmu. Jika tidak mensyukuri, maka siksa Allah sangat pedih. Lalu, yang selanjutnya adalah hasad dengki. Orang yang dengki merupakan orang yang mengalami sakit hati. Dengki sangat susah disembuhkan, tetapi jika Anda berniat untuk berbuat baik, maka dengan mudah bisa disembuhkan. Dengki merupakan salah satu penyebab amal perbuatan kita tidak diterima oleh Allah. Maka jangan pernah kita memelihara sifat dengki dalam hati kita. Selanjutnya adalah riya. Riya dalam Islam juga merupakan salah satu penyebab amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Riya merupakan sifat di mana seseorang ingin mendapatkan pujian dari selain Allah dalam melakukan ibadah. Sifat riya ini ingin menunjukkan serta memperlihatkan apa yang dilakukannya agar orang lain memuji. Hal ini merupakan sifat yang buruk, maka hindarilah. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan mengetahui penyebab amalan kita ditolak oleh Allah ini, diharapkan kita semua akan introspeksi diri dan menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan ibadah. Dengan begitu Allah akan menerima amalan kita dan menjadikan kita orang-orang yang dicintainya. Selama kita menjadi orang yang dicintainya, apapun permintaan kita akan diberikan. Bagaimana tanggapan sahabat semua? Tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.